Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kembali di dalam eksposisi dari Injil Lukas. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasalnya yang ke-13, mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-13 mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan ayat ini. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Dan di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang munafik, di antaramu, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Pada waktu itu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau saya bercermin dari ayat ini, saya tuh kadang-kadang suka heran sekali untuk sekarang ini. Kalau saya perhatikan, banyak orang itu memviralkan sebuah kejadian, ya, lebih dahulu memviralkan daripada punya niat untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, ya, yang berhak untuk mendapatkan informasi tersebut. Saya pernah mendapatkan sebuah video, ya, video ini asli, ya, katanya sih video ini dari negara lain begitu, ya, karena memang lingkungannya kayaknya bukan di Indonesia. Nah, video ini menceritakan sebuah kejadian, peristiwa, ada seorang anak itu tertabrak, jelas sekali tertabrak oleh mobil begitu dan terkapar, ya. Selang beberapa menit setelah kejadian itu, sebenarnya banyak orang lewat di situ, ya. Satu lewat begitu, ya, persis, ya, dilihat, tapi tidak membantu, ya. 2 orang lewat juga tidak membantu. Sampai kurang lebih kalau hitungan dari menit kamera itu kurang lebih sekitar hampir setengah jam. Jadi bayangkan setengah jam anak itu terkapar. Tidak ada orang yang mau menolongnya. Akhir daripada video ini ternyata ada seorang pemulung, ya. Pemulung ini melihat orang yang terkapar itu lalu dibawa oleh dia ke rumah sakit. Waktu saya melihat video itu, saudara, saya bertanya-tanya, ya. Ini kenapa orang-orang kok sudah lihat orang terkapar, orang sakit, jelas sakit begitu, ya, dan segera ditolong, kenapa nggak ditolong?
Lalu saya tanya dengan orang yang memberikan informasi itu, ya, video itu, saya tanya kenapa ini, ya. Lalu dia jawab begini, mungkin kalau orang menolong di negara tersebut, katanya, itu dianggap orang ini yang mencelakakan orang itu. Jadi orang ini nggak mau untuk menolong karena dianggap nanti disangkakan bahwa dialah penyebab daripada anak ini yang tertabrak. Jadi makanya mereka itu pada nggak mau peduli begitu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita bercermin daripada perikop yang tadi kita baca, ya, kita melihat bahwa kejadian yang mirip-mirip juga dalam pengertian orang-orang ini yang peduli dengan sesama ini, ya, juga terjadi ketika Tuhan Yesus dikatakan ada di sebuah rumah ibadat orang Yahudi, ya, sinagog begitu, ya. Umum sekali Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan di sinagog begitu. Dan di situ dikatakan bahwa ada seorang perempuan sudah 18 tahun. Penyakit aneh, penyakit yang mungkin saat itu menjadi satu penyakit yang nggak ada obatnya, ya. Sudah 18 tahun. Saya pikir ini penyakit mungkin sudah setengah dari umurnya kali begitu, ya. Bungkuk sampai tidak bisa tegak kembali. Itu mungkin sudah hampir 90 derajat begitu, ya. Tidak bisa tegak kembali, normal kembali. Karena kenapa? Penyebabnya jelas. Tuhan Yesus katakan bahwa perempuan ini sudah dirasuk oleh roh jahat. Sehingga penyakitnya ini bertahan sampai belasan tahun. Dan saya mengira-ngira mungkin juga perempuan ini sudah pasrah, sudah nggak ada keinginan sekali untuk sembuh, oleh karena mungkin sudah bertahun-tahun dan sudah hopeless, ya, tidak lagi mengharapkan, tidak lagi mungkin peduli dengan penyakitnya, ya. Demikian juga mungkin juga orang-orang di sekitarnya juga menganggap, ya udah, kamu penyakit seperti ini, ya sudah, ya itu nasib kamu begitu. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat perempuan ini, tanpa ada satu gerakan dari perempuan ini untuk sembuh, Tuhan Yesus ini malah langsung menyembuhkan akan perempuan ini. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, jelas di sini kita melihat bahwa kepedulian Tuhan Yesus melihat kenapa perempuan ini sampai penyakitnya ini luar biasa sekali. Oleh karena dirasuk kuasa si jahat. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan juga di dalam perikop-perikop yang lain, ya, bahwa kuasa-kuasa kejahatan ini sering juga mengganggu dalam pengertian melumpuhkan anggota-anggota tubuh manusia. Pernah terjadi juga iblis itu menyerang kebisuan, orang jadi bisu, tidak bisa berkata-kata, ya. Nah, di sini iblis menyerang anggota tubuh dari perempuan ini sampai bungkuk. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, inilah peristiwa yang terjadi saat itu. Dan Tuhan Yesus langsung menyembuhkan. Tetapi apa reaksi daripada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepala rumah ibadat itu, ya, sekalipun mungkin gak langsung kepada Tuhan Yesus, ini hanya sindiran begitu, ya. Ada 6 hari kerja, ya, kenapa kamu menyembuhkan pada hari Sabat, ya? Datanglah pada hari-hari yang sudah ditentukan, kenapa pada hari Sabat? Tuhan Yesus langsung memberikan satu pelajaran penting kepada semua orang saat itu yang mendengar. Kamu sendiri menggiring lembu sapimu itu keluar dari kandang untuk minum, ya.
Jelas ini satu pekerjaan, jelas ini suatu usaha, dan seharusnya juga dilarang begitu. Kenapa kamu sendiri juga melakukan? Ini terhadap hewan loh saudara. Orang ini sudah 18 tahun dirasuk oleh kuasa si jahat. Apakah antara hewan dengan manusia ini hewan lebih berharga? Mungkin kalau saya kalimatkan seperti itu. Terhadap hewan saja kamu begitu peduli. Kamu begitu tahu bahwa hewan ini membutuhkan sebuah kebutuhan yang untuk hidup. Orang ini sudah 18 tahun dikatakan Tuhan Yesus dirasuk oleh roh jahat sampai bungkuk. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa seringkali hukum itu dibuat, ya. Kadang-kadang mencegah orang-orang untuk berbuat baik di dalam hukum Taurat. Orang-orang ingin berbuat baik oleh karena satu aturan hukum yang ketat sehingga menghalangi orang untuk berbuat baik. Sebenarnya bukan seperti itu, ya. Inti daripada hukum Taurat ini adalah supaya kita tahu siapa diri kita, dan setelah tahu kita menyembah kepada Tuhan. Oleh karena kenapa? Yakobus mengatakan bahwa kalau kamu satu saja tidak sanggup untuk melakukan hukum Taurat, maka kamu gagal semuanya. Dan di dalam kegagalan itu menggiring kita kepada anugerah Tuhan. Ini yang seharusnya yang terjadi. Tetapi kenyataannya yang terjadi adalah bahwa sebagai usaha kita untuk lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang salahnya. Sehingga inilah yang menjadi satu permasalahan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saat itu. Ya, mereka lebih mengutamakan usaha mereka ketimbang mereka ketemu dengan Tuhan di dalam anugerahnya lewat hukum Taurat. Itu sebabnya sindiran kepada Tuhan Yesus ini dikatakan engkau ini munafik. Ya, engkau peduli kepada hewanmu, tetapi engkau tidak peduli kepada sesamamu manusia. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekali lagi saudara, kalau kita perhatikan, hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Kalau begitu, ya, hukum dibuat supaya manusia ini bisa dimanusiakan, ya. Kalau saya sederhanakan seperti itu. Hukum dibuat supaya manusia ini dimanusiakan, layak menjadi manusia, bukan menindas manusia. Nah, kadang-kadang kita terbalik, ya. Hukum yang ketat begini-begini, tapi pada akhirnya kita itu lebih cenderung kepada hukumnya, bukan kepada peduli manusianya. Beberapa aturan gereja perlu kita sadari, kadang-kadang juga sering terjadi seperti ini, ya. Karena hukum seperti ini, ya, hukumnya seperti ini, kamu tidak boleh melakukan ini dan itu, ya. Ini harus kita pikir ulang kembali, ya. Harus kita bijaksana kalau begitu, ya. Jangan sampai karena hukum-hukum tertentu kita lupa akan kepedulian, kita lupa akan kasih karunia Tuhan, kita lupa akan anugerah Tuhan yang buat kita. Kalau kita perhatikan di dalam konteks ini jelas, ya. Penderitaan apapun juga bentuknya, mau penyakit kek, ya, mau kesulitan hidup kek, mau apapun, sumbernya cuma satu. Sumbernya adalah iblis. Dialah yang menyengsarakan, dialah yang bikin susah hidup manusia. Ya. Kalau kita perhatikan apapun, ya. Jadi sumbernya cuma satu, yaitu iblis. Dan iblis ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Iblis ini sudah dipatahkan belenggunya. Dan seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena ada orang yang dibebaskan daripada belenggu iblis. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, lebih jauh lagi Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa perempuan ini adalah keturunan Abraham. Artinya apa, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Artinya bahwa Tuhan tahu bahwa dialah juga berhak mendapatkan anugerah dan kasih Tuhan.
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apakah kita menyadari kalau begitu, bahwa di dalam hidup kita sesungguhnya anugerah Tuhan itu jauh melampaui dari segala tingkah laku kita kalau begitu. Asalkan kita mau percaya bahwa dosa kita yang membuat kita sengsara, yang membuat kita sakit di dalam apapun juga, sudah dibebaskan, sudah dikalahkan oleh kuasa daripada Tuhan Yesus. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur sekali kalimat terakhir ya. Orang-orang itu pada akhirnya malu, dikatakan. Malu dan memuliakan Allah. Ya. Berapa dari antara mereka memuji Allah karena ada perbuatan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, inilah yang seharusnya respon yang benar kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dibebaskan dari belenggu iblis. Apakah itu juga menjadi satu respon yang benar bagi kita, memuliakan Allah karena kita sudah dibebaskan dari belenggu iblis. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.